Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam keadaan sehat dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang iman kepada kodo dan kodar. Anak-anak sekalian, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, marilah kita membaca doa, membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Baik, Ibu mulai saja pengabsenannya. Yang pertama, Adi Prama. Hadir. Ya. Teresa. Hadir. Baik anak-anak sekalian, akan Ibu sebutkan saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat membedakan antara takdir mu'alaq dengan takdir mubram. Yang kedua, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan bisa mengklasifikasikan contoh-contoh takdir mu'alaq, takdir mubram, dan yang terakhir setelah pembelajaran pada kali ini kalian bisa menyebutkan dalil tentang kodo dan kodar. Untuk mengetahui tentang kesiapan kalian belajar pada hari ini, Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjawab apa itu pengertian kodo. Kodo yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Nah, sekarang kita membahas iman kepada kodo dan kodar. Sekarang apa pengertian dari iman kepada kodo dan kodar? Iman kepada kodo dari kodar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Bagus semuanya, anak-anak Ibu pintar-pintar semua. Ibu acungkan jempol. Baik anak-anak sekalian, sekarang contoh dari kodo dan kodar yang kalian tahu sehari-hari, yang kalian tahu. Siapa? Boleh disebutkan? Kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Oke, betul sekali ya. Baik anak-anak sekalian, untuk materi tentang iman kepada kodo dan kodar, silahkan kalian buka bukunya di buku paket kelas 9 halaman 149. Di situ dijelaskan tentang pembagian dari macam-macam takdir, baik itu takdir mu'alaq ataupun takdir mubram. Setelah kalian baca, Ibu juga nanti akan menayangkan PowerPoint Ibu tentang pembagian dari takdir mu'alaq dan takdir mubram. Silakan anak-anak sekalian, kalian simak dan kalian perhatikan. 2. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kodo dan kodar atau takdir di sini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. A. Takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Seperti
seperti yang difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'alaq. 1. Kepandaian. 2. Kesehatan. 3. Kemakmuran. Selanjutnya ada B, yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Firman Allah tentang takdir mubram berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat manusia ajal, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Adapun contoh dari takdir mubram seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek, usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian membaca di buku paket, kemudian setelah kalian menyimak tayangan PowerPoint Ibu tentang materi pembagian kode dan kodar, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa tugas diskusi. Ibu sudah mempersiapkannya, nanti kalian dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kelompok kedua membahas tentang contoh-contoh atau mengklasifikasikan contoh-contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kemudian kelompok 3 mencari dalil tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram. Itu anak-anak, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ibu tunggu beberapa menit, kemudian Ibu berharap kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian dengan teman-teman kalian. Sekarang kita masuk ke diskusi ya. Nah, kita masuk ke diskusi. Tadi sudah Ibu sebutkan atau sudah Ibu kelompokkan kelompok-kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelompok pertama disuruh apa, Mak? Pengertian dan juga menyebutkan takdir ada berapa macam. Iya, itu bagiannya kelompok siapa? Kelompoknya kelompok 1. 1 ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 disuruh apa? Sebutkan contoh takdir mu'alaq dan mubram masing-masing 3. Ya, itu bagiannya siapa itu? Diskusinya siapa? Kelompok 2 punya kelompok 2 ya, punya Adi ya. Sekarang yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 disuruh apa? Dalil takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ya, menyebutkan dalil takdir mubram dan takdir mu'alaq. Tadi materi sudah dibahas semua. Sekarang kalian presentasikan, kalian baca hasil dari diskusi tadi ya. Kalian baca, kemudian ya kalian baca dengan tenang seperti itu. Siapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. Ya, sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian kode dan kodar dan juga kode dan kodar itu dibagi menjadi berapa macam. Pengertian kode dan kodar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Pengertian kodar yaitu perwujudan dari kode atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kodar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kode dan kodar dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan mubram. Ya, betul ya. Betul nggak, Di? Jawabannya kayak gitu, Di. Betul. Jawabannya, iya. Teresa, jawabannya. Mbak aja gitu, betul nggak, Teresa? Betul, Bu. Jawaban Eba tadi betul nggak menurut Teresa? Betul, betul. Iya. Sekarang kelompok 2. Adi, jawab, Di. 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan mubram masing-masing, Pak. Mu'allaq 1 kepandaian, 2 kesehatan, 3 kemakmuran. Mubram 1 jenis kelamin, 2 ajal, 3 panjang atau pendek. Ya. Iya betul ya. Pinter semua nih. Ibu sama Adi pinter semua nih. Teresa sudah siap? Iya, Bu. Iya. Sok Wong Ayu dibaca Wong Ayu. Ya Teresa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Innallaha la yughayyiru ma biqawmin min Hatta khata'i khairu anfusihim. Ya. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum setelah mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat 7 ayat 11. Itu dalil apa nak Teresa? Dalil takdirmu alaq. Iya, sekarang takdir mubramnya no. Bentar, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan serta apapun. Iya. Nah, nanti belajar lagi semuanya ya. Ya, belajar lagi semuanya. Quran itu harus benar semua. Karena kalau tidak benar, nanti akan membedakan arti. Paham ya, Iba ya, Adi ya, Teresa? Oke. Untuk pembelajaran hari ini selesai. Sekarang simpulkan. Kesimpulannya apa nih? Ayo, simpulkan. Pengertian kode dan kodar yaitu kode ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Kodar yaitu perwujudan dari kode atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kode dan kodar bagi menjadi dua, yaitu mu'allaq dan mubram. Contoh takdir mu'allaq yaitu kesehatan, kepandaian, dan juga kemakmuran. Contoh takdir mubram yaitu kematian, jenis kelamin, dan juga jodoh. Iya, betul. Dalil yang menyebutkan takdir mu'allaq adalah dalil Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Dalil yang menyebutkan takdir mubram yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 34. Iya, pintar sekali ya. Sekarang refleksi nih, refleksi dari pembelajaran hari ini.
Kalian bagus semua. Kalian aktif semuanya. Ibu acungkan jempol untuk materi hari ini. Kalian sudah kuasai semua. Kalian persiapkan buat minggu depan. Minggu depan masih materi kodo dan kodar juga. Baik, untuk pembelajaran hari ini selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.